Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siapis Papua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Di sini kami ingin melakukan wawancara pada Jalisco Coffee. Wawancara ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan untuk menyelesaikan tugas akhir kami pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pertama, perkenalkan, nama saya Adinda Fitriani Haidar. Dan saya sendiri Anissa Dwi Pratiwi. Saya Muhammad Maftu Ihsan. Saya Pramodela Tukonsina. Saya Hijriani Tahalik. Saya Muhammad Sofyan. Saya Fuad Hasan. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Siapis Papua. Di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramodela Tukonsina, kuliah di saya. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kakak bisa memperkenalkan dulu. Oh ya baik, nama saya Natasha, posisi saya kali di sini saya karyawan di Jalisco. Cuman porsi kerja saya lebih ke manage dengan menanggung jawab di kafe. Seperti itu. Selanjutnya, Bagaimana awal atau inspirasi pertama kali untuk membuka kafe ini? Kalau dari bos saya sendiri, kita punya owner itu dia terinspirasi. Nih ya, kayak contoh kayak gambar di belakang ini tuh seperti perumahan-perumahan di Meksiko, di Brasil, kayak Amerika Latin gitu ya. Makanya nama tempat ini pun Jalisco. Jalisco itu kan nama satu kota negara bagian. Coba kalau kalian dan di Google itu di daerah Meksiko. Jadi bosku tuh suka kultur-kultur di sana. Dia tertarik dengan kultur. Nah, jadi terinspirasi dari situ. Kebetulan juga ada peluang untuk dia membuka usaha. ini kan namanya Jalisco ya? Iya, Mungkin Jalisco. ada dari segi logo nih Pak. Kan di situ dia punya Ini ya. motif V ya. Iya. Ada arti sendiri atau Ya seperti apa ya, mungkin untuk dikemas sedemikian rupa supaya dia unik aja. Sebenarnya tuh agak lucu, kadang susah dan gampang diingat, gampang susah untuk orang disebut, untuk penyebutannya orang susah, tapi untuk orang ingat itu jadi orang mengingat karena kafe ini hurufnya kebalik, ya gitu mungkin ya nggak tahu ya, ya gitu ya kayak gitu. Oke baik, pertanyaan kedua, apa visi misi utama pada kafe ini? Visi misi Jalisco itu kalau dari kita sendiri kita sudah pasti mempertahankan cita rasa kita punya brand ya, terutama itu hospitality itu teknis dalam servis yang karyawan saya dengan tim saya yang lain dalam bekerja, terus relasi kita dengan customer dan juga dengan owner sendiri ya, lebih ke menjalin pertemanan yang lebih luas sih melalui kita punya kedai yang kecil. kan tadi visi misinya itu terus mungkin kakak bisa jelaskan itu pertama kali Jalisco dibentuk atau didirikan itu kenapa pertama Jalisco sendiri pertama dibentuk itu bilang 2020 ya. Covid itu sudah, jadi kalau dari
UMKM yang tutup. Jadi kita termasuk salah satu yang survive. Kan selain di sini ada mungkin cabang yang lain kan? Iya, kita punya cabang ada satu lagi itu di Dok 4 itu bisa dibilang Dok 4 atau Dok 2 ya, masih di antara pokoknya setelah kantor gubernur itu di kompleksnya itu namanya Inview. Ya, Inview itu sebuah wadah UMKM. Jadi kita penyewa, salah satu penyewa di Inview. Jadi semua bukan cabang di situ di Inview ya. Tapi sudah banyak yang tahu ya. Ada view-nya di pantai-pantai, di laut. Apakah ada hal yang membedakan Cafe Jenisco ini dengan tempat coffee shop lainnya di Jember? Kalaupun yang membedakan sih tidak ada, kita sih sama saja seperti coffee shop pada umumnya. Kita jualan kopi, kita buka pagi, tutupnya malam. Kalau malam minggu bisa agak lebih overtime lagi karena memang kebutuhannya. Kadang customer itu entah kenapa mungkin mereka nyaman duduknya sambil game juga lama. Itu nggak apa-apa. Memang kalau untuk weekend kita juga bukanya siang karena kita nanti lewat dari jam operasional yang normal. Untuk jam operasionalnya sendiri nih Kak, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Di hari Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi sampai setengah 12 malam. Kalau khusus Sabtu dan Minggu bukanya jam 1 siang sampai jam 5. Kalau malam Minggu bisa sampai jam 1. Tapi kalau hari Minggu tetap jam 12 sudah harus tutup karena hari Senin kita harus buka pagi. Iya, seperti itu. Dan selanjutnya, selama membuka bisnis ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang dialami, lalu bagaimana cara mengatasinya? Oh, itu pastinya ada tiap momen tuh pasti ada, tiap bulan itu ada tantangannya, entah dari segi cuaca atau pasar harga bahan baku yang naik, ada bahan baku yang langka. Yaitu solusinya mungkin kalau kita perkirakan nih, tapi kan itu di luar kita punya kontrol ya. Contoh ada hal-hal yang di luar kita punya kontrol, ya kayak bahan langka tiba-tiba dia udah nggak ada. Ya berarti solusinya kita mencari yang mirip atau tidak yang sama, hanya beda merek. Tapi itu resikonya kita punya cita rasa pasti berubah. Makanya itu mau bagaimana lagi, di luar kita punya kontrol, out of control ya. Dan gitu. Terus tantangan lainnya cuaca, lebih ke cuaca sih. Dan adik-adik juga tahu tuh pasti kalau sering hujan nanti kita jualan sepi. Cara gimana kita stok banyak. Dan solusinya adalah kita stok banyak untuk menjaga di mana tiba-tiba ada barang yang langka habis. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menangani biaya tetap dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh bisnis? Ya, kalau biaya tetap itu kan kebutuhannya ya. Itu sampai sejauh ini kita masih tercover karena biaya tetap itu kan dia tidak seperti variabel
harga per gelas sendiri itu masih mencukupi, masih. Jadi dari HPP-nya pun masih dapat, walaupun agak sedikit ya biasa lah, tapi kan kalau dibulatkan harganya artinya kita belum rugi dulu. Jadi tidak ada kenaikan harga atau apa. Belum sampai ya, jangan sampai. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan pada sekali produksi ini? Sekali produksi, maksudnya ini sekali belanja per hari atau ya biasa per minggu atau di kalau belanja itu ini ya, ada yang di stok per bulan, ada yang daily belanjanya. Jadi kalau mau hitung biaya produksi kotornya per hari di standar itu range belanjanya saya yang per hari itu paling besar di 800.000, di paling kecil di angka 300.000. Itu sudah memulakan dengan uang makan karyawan tiap hari, karena itu masuk di pengeluaran harian. Jadi di sini juga uang makan, ada uang makan. Paling besar di 800.000, paling kecil di 300.000 itu untuk belanja harian, yang hariannya di luar yang stok. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada biaya overhead yang dikeluarkan seperti biaya listrik dan biaya? Kalau untuk listrik sudah pasti itu masuk di biaya tetap ya, masuk di biaya tetap. Di sini kan kita pakainya veteran bank, jadi isi pocket, atau paket per bulan itu bisa isi 2 kali aja di angka sejutaan. 2 kali. Biasanya kalau di awal berarti nanti minggu ketiga atau minggu keempat itu akhir satu bulan kita isi lagi. Ya, jadi hitungannya ya lu sebulan Ada mesin kopi ya, mungkin ada biaya pemeliharanya. ya biaya pemeliharaannya sudah pasti, tetapi karena kita di JPK itu kita masih pakai sistem sewa orang dari luar ya untuk maintain gitu. Itu khusus mesin, tapi kalau untuk grindernya sendiri, grinder itu mesin halusnya itu anak-anak bisa sendiri, mereka bisa maintain sendiri. Jadi kita hanya maksudnya di mesin saja, perawatan mesin. Ya pakai teknisi dari luar, karena Bagaimana cara untuk menentukan harga minimum dan memastikan kalau itu HPP-nya ya, HPP itu sendiri otomatis kan itu persatuan ya, satu bahan baku sama per gelas ini menggunakan berapa banyak. Nah dari situ baru kita balik, kita dapat harganya HPP-nya kan. apakah ada biaya operasional yang dikeluarkan? Bagaimana cara atau Biaya operasional pasti, karena juga ada biaya yang tidak terduga. Terduga itu kayak kursi saya rusak di dok nih, otomatis saya harus beli kursi baru. Kayak ini juga, ini baru dibeli, artinya kita upgrade, kita meng-upgrade kan, sebelumnya kan ada sebagian kursi-kursi yang di depan ini yang di dalam, jadi karena kesannya indoor, jadi kayak lebih nyaman itu semua
untuk itu kan masuk dalam visi misi pastinya kita punya usaha tuh mau dia berkembang, dia tambah banyak. Dan kita lihat lagi, semua tuh harus ada perhitungan yang nggak harus akurat, tapi semua tuh dipertimbangkan. Ketika saya buka di sini, jarak berapa meter lagi saya buka lagi, mampu nggak ya dengan operasional sekian. Kembali lagi tempatnya saya punya sendiri atau saya sewa, saya mampu nggak? Kalau mampu gas, kalau tidak cari lagi yang lebih jauh ke sana. Supaya apa? Supaya satu tempat yang pertama ini mencakup area jualnya, kalau dia mencakup berapa ratus meter untuk customer saya apa nih? Jadi saya buka lagi agak jauh-jauh ke sana, sedikit ke sana. Nanti lihat deh, ya, ada nggak jadi diskon di sana-sana tuh? Ada nanti sih. Oke, ya. Doakan saja kita bisa berkembang. Doakan saja kita bisa berkembang, karena saya rasa saya pribadi itu merasa Jalisco pasti bisa bawa dampak positif buat lingkungannya. Harapan kita seperti itu. Pasti ada, kalau ada pasti lihat aja di Instagram. Produk bestseller sudah pasti ada di depanmu. Ini Brooklyn bestsellernya kita, paling bestseller. Sekian dari beberapa pertanyaan yang bisa kami berikan, Kak. Ya. Kurang lebihnya terima kasih buat bersedia untuk kita wawancarai. Sama juga terima kasih kalian mau pilih Jalisco dari sekian banyak UMKM di Jayapura. Jangan lupa mampir ke Jalisco ya. Jangan lupa mampir di Jalisco Padang dengan view. Oke, terima kasih. Api itu, masa kita taruh api di bawah? Iya, bikin aja mah. Kita sampai yang ngapain satu. Yang karyawan saya dengan tim saya yang lain dalam bekerja. Lo suka ya orang. Sampai, say hi. Hai guys, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen.